Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dava Kuta Mandalika yang akan selalu memberikan informasi maupun updatean terbaru terkait dengan perkembangan dari sirkuit Mandalika maupun perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Yang dimana di kesempatan sore hari ini teman-teman ya, kita kembali lagi untuk melihat bagaimana aktivitas maupun capaian dari pengerjaan yang masih terus dikerjakan ya di kawasan ekonomi khusus Mandalika maupun di sirkuit Mandalika. Nah, dan di sini teman-teman ya, kita akan awali pantauan kita mulai dari pembangunan atau pembuatan taman dari Bazar Mandalika, dan kita akan akhiri di sirkuit Mandalika nanti teman-teman ya. Namun terlebih dahulu di sini coba kita akan melihat bagaimana perkembangan apa saja yang terus dikerjakan di sekitaran kawasan ekonomi khusus Mandalika. Tentunya di sini kita akan cek bersama-sama. Ya, jadi sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini atau yang sudah subscribe, tentunya ya saya doakan sehat selalu dan semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, jadi di sini teman-teman ya, kita langsung saja melihat pengerjaan yang ada di kawasan ekonomi khusus Mandalika, atau tepatnya di bagian pembuatan taman, atau ini merupakan akses menuju ke Bazar Mandalika teman-teman ya, yang dari Pantai Kuta Mandalika menuju Bazar Mandalika. Nah, jadi akses ini ya dibuat sedemikian rupa, seindah mungkin ya, supaya para pengunjung lebih tertarik untuk berkunjung atau mengunjungi ya area Bazar Mandalika. Karena di area Bazar Mandalika di sana cukup banyak sekali tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah, tempat para warga berjualan souvenir dan kuliner lain sebagainya. Itu sebabnya teman-teman ya. Nanti kita akan selalu pantau teman-teman ya, bagaimana perkembangan dari apa saja yang terus dibangun di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Coba di sini kita akan melihat secara detail aktivitas yang saat ini masih terus dikerjakan ya di bagian taman atau akses menuju ke Bazar Mandalika ini. Ya, selain itu teman-teman ya, ini merupakan sarana pendukung untuk sirkuit Mandalika ke depannya ya, supaya lebih siap, supaya lebih mantap dan matang lagi ya untuk menyambut dari event-event yang bertaraf internasional tentunya maupun nasional yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Seperti yang kita ketahui di tahun 2023 ini cukup banyak sekali event bertaraf internasional maupun nasional yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Nah, jadi fasilitas pendukung di sekitaran Mandalika saat ini terus berbenah, terus bersolek diri sampai dengan sore hari ini teman-teman ya. Tentunya channel ini akan selalu mengajak teman-teman semua untuk virtual tour di kawasan ekonomi khusus Mandalika, supaya teman-teman juga bisa tahu bagaimana perkembangan dari mega proyek infrastruktur yang terus-terusan dibangun ya di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika, teman-teman subscribe dulu channel ini ya, jangan ragu-ragu, karena channel ini akan selalu memberikan updatean terbaru ya terkait perkembangan dari infrastruktur maupun sarana pendukung yang dibangun di kawasan KEK Mandalika. Baik, jadi di sini kita kembali ke materi video udara kita teman-teman ya, dan seperti inilah capaian maupun aktivitas teman-teman kita yang dari Jember maupun yang dari Bandung maupun teman-teman kita yang dari Lombok yang terus melakukan pembenahan atau menyempurnakan ya taman yang saat ini sedang dibangun di sekitaran kawasan Bazar Mandalika ini. Nah, yang di depan kita ini merupakan ikon baru yang serupa dengan helm
karena konsep dari apa saja yang dibuat di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini merupakan konsep dari sirkuit Mandalika. Ya, jadi kita lanjut dengan video darat teman-teman ya. Jadi seperti itu rupa daripada video udara kita dalam kesempatan sore hari ini. Dan di sini saya akan memperlihatkan secara detail buat teman-teman semua yang ada di luar sana ya, terkait perkembangan maupun aktivitas apa saja yang terus dikerjakan di bagian area taman dari Bazar Mandalika. Dan tentunya nanti kita akan terbang lagi ya ke sirkuit Mandalika. Jadi kita sisihkan baterai drone-nya. Di sini saya pakai 50%, di sana pakai 50% nanti teman-teman ya, supaya kita bisa melihat secara keseluruhan di bagian sirkuit Mandalika. Itu sebabnya kita potong di sini pakai video darat teman-teman ya. Ya, jadi seperti ini. Ya, sebentar lagi kita akan langsung ya menuju ke sirkuit Mandalika teman-teman, untuk melihat aktivitas apa saja yang dapat kita pantau, yang dapat kita bagikan dalam kesempatan sore hari ini. Tentunya tetap stay tune bersama channel ini dan kita lanjut ke sirkuit Mandalika. Oke teman-teman, jadi saat ini kita sudah berada di sekitaran sirkuit Mandalika, atau tepatnya di halte gate 3, tempat biasa kita ngedrone teman-teman ya. Jadi di sini kita langsung saja menuju ke tikungan yang ke-14 menuju 15 ya. Apa saja yang dapat kita pantau di sini. Di sini kita akan awali pantauan kita. Karena kemarin seperti yang kita ketahui ya, cukup banyak sekali mobil sport yang sempat menjajal aspal sirkuit Mandalika. Di sini kita akan mengelilingi trek terlebih dahulu ya. Namun kita disambut di sini sama para pekerja di area rumput yang ada di samping kiri dari tikungan yang ke-14 atau 13 menuju 14 ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini aktivitasnya dan capaian dari pemotongan rumput setelah pemotongan dilakukan kemarin pas digelarnya event WSBK atau WSBK ya. Jadi ini merupakan pemotongan rumput yang kedua kalinya setelah pemotongan rumput pas digelarnya event WSBK teman-teman. Ya, jadi apabila dirawat seperti ini ya, mungkin rerumputan yang ada di sekitaran sirkuit Mandalika ini akan terlihat lebih mantap, lebih bagus lagi teman-teman ya, karena pemotongannya akan merata. Jadi seperti ini kondisinya apabila rerumputan ini tidak dipotong ya, karena otomatis rumput ini akan menjulang tinggi ya. Nah, dan apabila dipotong langsung akan terlihat tanahnya seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu sebabnya rerumputan harus dirawat dengan maksimal ya, supaya looks-nya akan muncul seperti rumput yang sangat indah. Jadi harapan kita semua ke depannya sirkuit Mandalika ini akan lebih baik, akan perawatan maupun lain sebagainya ya. Tentunya sirkuit Mandalika maupun infrastruktur maupun sarana pendukung yang ada di kawasan ekonomi khusus Mandalika saat ini sedang bersolek diri ya, masih dalam on progress. Jadi sirkuit Mandalika atau kawasan ekonomi khusus Mandalika ini akan indah pada waktunya. Harapan kita semua, tapi tentunya 10-15 tahun ke depannya kita akan lihat ya bagaimana jadinya Lombok di bagian selatan ini. Tentunya akan menjadi Bali yang kedua, majunya seperti Bali yang kedua maksud saya.
Baik, jadi di sini teman-teman kita akan lanjut lagi untuk mengelilingi trek lintasan sirkuit Mandalika sambil melihat keindahan alam yang dimiliki sirkuit Mandalika dan bagaimana kondisi dari lintasan sirkuit Mandalika yang kemarin sempat dijajal sama mobil sport, yaitu mobil Lamborghini, BMW, ada Frost juga di sana ya. Luar biasa sekali teman-teman, kemarin kita sempat melihatnya ya. Selain itu seperti yang kita lihat ya, untuk rerumputan yang ada di samping kanan dari tikungan yang ke-16 menuju 17 ini terlihat sudah dilakukan pemotongan, sudah dirapikan, tinggal menunggu penghijauan ya. Kemarin juga kita sempat melihat aktivitas teman-teman kita yang menyiram rumput yang sempat dipotong, yang habis baru dipotong langsung disiram ya. Kemarin kita juga sempat melihatnya di channel sebelah juga seperti itu teman-teman ya. Jadi hari ini tidak ada aktivitas yang dapat kita pantau di sirkuit Mandalika teman-teman ya, karena kemarin habis dijajal sama mobil sport maupun motor sport teman-teman. Ya, tentunya di sini kita akan mengelilingi bagaimana kondisi dari lintasan, atau kita akan memantau bagaimana selebar apa ya racing line yang sudah terbentuk dengan mobil sport yang kemarin teman-teman ya. Luar biasa sekali. Nah, jadi saat ini kita sudah berada di tikungan yang ke-1 ya, seperti yang kita ketahui kemarin pas di event WSBK Alvaro Bautista sempat tergelincir di sini ya. Luar biasa sekali teman-teman. Ya, jadi kita lanjut lagi, dan seperti ini kondisi rumput yang ada di samping kanan dari tikungan yang kedua atau di antara 1 dan kedua sudah terlihat mulai tumbuh teman-teman ya. Namun ini akan segera dipotong atau dirapikan ya, supaya akan terlihat lebih rapi dan lebih sempurna tentunya nanti pas menyambut event yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Iya, sebelum kita menyambut event MotoGP tentunya nanti ya, cukup banyak sekali event bertaraf nasional yang akan digelar di sirkuit Mandalika, seperti ARC Asian Road Racing Championship teman-teman ya. Tentunya yang akan kita saksikan bersama-sama nanti di bulan Agustus 2023 ini. Langsung akan disambut dengan balap mobil dan MotoGP yang paling kita nantikan, yaitu MotoGP tentunya teman-teman ya. Semoga apa yang kita harapkan ya di event-event selanjutnya di sirkuit Mandalika ini berjalan dengan lancar, tapi insya Allah ya akan berjalan dengan lancar seperti kemarin. Walaupun belum siap ya sirkuit Mandalika untuk menggelar event MotoGP di tahun 2022 karena sarana pendukung atau infrastruktur pendukung masih belum siap, namun sukses ya digelar di sirkuit Mandalika. Ya, namun sedikit ada kendala seperti hujan dan lain sebagainya. Namun itu yang membuat sirkuit Mandalika menjadi viral karena adanya Mbak Rara ya, seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi kemarin setiap ada event Mbak Rara juga menyempatkan diri untuk hadir ya di sirkuit Mandalika untuk memeriahkan event-event yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika tentunya. Ya, dan seperti inilah ya keindahan dari sirkuit Mandalika teman-teman, maupun alam yang dimiliki kawasan ekonomi khusus Mandalika atau Lombok Tengah di bagian selatan. Luar biasa sekali indah teman-teman ya. Dan mungkin sampai di sini teman-teman ya narasi yang saya sajikan di video kali ini, dan jika ada tutur kata maupun yang salah dalam menjelaskan atau kata istilah yang saya pakai sehingga tidak begitu enak didengar sama teman-teman semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya manusia biasa, tak luput dari salah, dan saya bukan orang sempurna.
Jadi tentunya saya ingin belajar dari teman-teman semua yang ada di luar sana juga ya. Jika ada masukan maupun saran silahkan komen di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka dengan video saya ini silahkan di like ya. Dan satu lagi teman-teman, bantu saya untuk memperkembangkan channel ini supaya channel ini terus bersemangat untuk memberikan informasi maupun updatean terbaru terkait dengan perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika maupun di sekitaran sirkuit Mandalika. Terima kasih. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Lombok, matur nampi asih, salam sejahtera buat kita semua.